Kemarin di Ibu Salpia dituntun untuk salam revolusi mental ya? Betul. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, seperti apa itu saya mau lihat, saya mau dengar gebrakannya. Salam revolusi mental. Berubah cara pandang, berubah pola pikir, Berubah cara berubah pandang, perilaku, berubah cara pikir, berubah cara kerja. perilaku. Yes. Belum kompak ya? Berubah, Pak. Kalau salam revolusi mental itu berubah cara pandang, Berubah cara pandang, cara berubah pola pikir, berubah sikap perilaku, berubah cara kerja. Semakin cepat cara kerjanya, ya, semakin cepat cara kerjanya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita coba dulu tangannya. Ya, ditempelkan dulu gini. Ya. Tempelkan. Ya. Kemudian diregangkan. Kemudian coba putar. Ya. Balik lagi. Semakin cepat. Ya. Lancar ya? Lancar. Jari telunjuk. Jari telunjuknya. Ya. Lancar. Ganti. Ya, dari putar ke depan, putar ke belakang. Lancar. Lancar ya. Oke, dari tengah. Dari tengah. Tidak lancar. Tidak lancar. Oke. Putar arah lagi. Ya. Nah, sekarang jari manis. Jari kelingking. Oh, tambah susah, Pak. Susah. Semakin lancar, bolak-balik. Sekarang jari kelingkingnya. Kelingking bisa-bisa sedikit. Ya, jari manis. Amin, Bang. Ayo. Jari manisnya. Susah ya? Susah, Pak. Susah manis. Susah, Pak. Jadi mungkin seperti itulah susahnya Anda yang cowok-cowok mendapatkan cewek-cewek yang manis. Oh iya. Tapi ini adalah sebenarnya latihan untuk otak kiri, otak kanan. Ya, ini adalah salah satu metode untuk otak kiri, otak kanan ya. Ya, jadi senam. Ini sebenarnya senam otak tadi itu, senam otak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi. Kita akan memulai materi kita yaitu proses terbentuknya pemimpin berkarakter. Tentu nanti akan banyak lagi teman-teman yang beraktivitas. Saya ingin mengantarkan. Karena pelatihan itu ya, yang banyak berlatih itu bukan fasilitatornya, yang berlatih itu pesertanya ya. Iya, Pak. Ya. Kalau fasilitator yang berlatih nggak usah ada di kelas seperti ini. Yes. Baik. Nah, saksikan dulu, karena kita berbicara proses ya.
Ya. Apa yang Anda mau komentari terkait dengan video pengantar pagi hari ini? Halo? Halo. Ya. Apa Hai. yang Anda mau komentari terkait dengan video pengantar pagi ini? Segalanya berproses, Pak. Ya. Ya. Proses kehidupan manusia. Segalanya berproses. Saya Pak. Saya Pak. Agak-agak susah dikontrol kalau seperti ini ya. Jadi semua ingin ini tapi layarnya baru batas. Jadi kita harus mencari. Ayo siapa yang mau komentar? Sukardi Karim Pak. Siapa? Sukardi Karim. Sukardi Karim. Saya lihat dulu. Oh ya, Sukardi Karim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait video tadi, yang saya bisa tangkap bahwa kehidupan itu sebenarnya cepat sekali dan singkat sekali. Itu jarak kita dari lahir dengan kematian itu sebenarnya singkat. Prosesnya yang kadang kita merasa lambat karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Soalnya singkat sekali dari lahir ke mati. Itu saja, Pak. Baik, Pak Sukardi Karim, terima kasih. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ada yang lain? Ya, Pak. Asnawati, Pak. silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan tanggapi dalam video yang disaksikan tadi. Saya bisa tanggapi di sini bahwa proses manusia itu mulai dari awal itu dari kandungan ini, terus berkembang menjadi anak, dewasa, terus menjadi orang tua, dan akhirnya ajal menjemput. Iya, jadi ada proses dari hubungan, ya, bapak dan ibu, ya, kemudian sesuai dengan agama, 40 hari menjadi apa? Kemudian menjadi darah, daging, kemudian lahir ya. Lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kembali lagi sifatnya seperti anak-anak yang dimarah-marahi, diurusi. Ya, jadi keluar dari liang, masuk ke liang. Gitu ya? Ya, Pak. Iya, seperti itu. Jadi kehidupan kita seperti itu. Ya, ada yang cepat dipanggil, ada juga yang ya macam-macam ya proses kematian kita nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi semua berproses. Artinya kuncinya adalah berubah, gitu ya? Kuncinya berubah. Jadi perubahan mulai dari sperma, kemudian menjadi apa? Darah, daging, menjadi manusia, senantiasa berubah. Mungkin sahabat-sahabat ada yang sepakat mungkin bahwa tidak ada sesuatu yang kekal dalam hidup ini kecuali perubahan itu sendiri. Ada yang sepakat mungkin? Sepakat ya? Ya, kecuali Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang kekal. Sepakat? Oke, terima kasih. Ya. Jadi semua berproses, menjadi pemimpin juga berproses. Jadi pada saat ini kita tidak membahas lagi terkait dengan definisi pemimpin karena kemarin kan sudah dibahas bersama dengan Ibu Salvia ya. Ya, Pak. Ya, kemarin sudah dibahas apa itu pemimpin, apa mungkin sampai pada apa itu pimpinan, apa itu kepemimpinan, ya. Mungkin sampai ke sana.
Jadi saya tidak masuk ke sana lagi, tapi ya kita akan coba masuk ke prosesnya ya. Bahwa kalau kita kaitkan tadi dengan video, ya tentu untuk memapankan diri kita itu ada hubungannya dengan keluarga kan? Itu ada hubungannya dengan keluarga ya? Ya, betul. Ya, kita lahir dari hubungan bapak dan ibu. Lahirlah kita sebagai anak dan sekarang kita demikian sebagai orang tua. Juga berhubungan dengan istri, melahirkan anak. Ya. Nah, seperti itu adalah kaitannya dengan orang tua. Lalu kita lahir, apakah kita memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian kita adopsi untuk selanjutnya hingga pada saat ini? Ya. Iya, Ada Pak. tidak selain dari keluarga? Ada. Ada. Jadi selain keluarga ada Ada. lingkungan, faktor lingkungan. Oke. Sudah 2. Sesungguhnya materi ini sesuai dengan kursinya membahas faktor-faktor yang berpengaruh terkait dengan proses kepemimpinan itu sendiri, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses kepemimpinan sendiri, termasuk pada diri kita sendiri, ya. Kemudian dari keluarga, kemudian dari lingkungan sosial kemasyarakatan tentunya. Dan ada satu lagi, kira-kira apa? Kira-kira apa yang keempat? Tadi dari diri sendiri, dari orang tua, dari keluarga. Yang keempat? Masyarakat dari sosial ya. Iya. Ya. Sebenarnya bahasanya ada 4 di kursinya sebenarnya ya. Jadi ada dari ilahi. Ya. Ya, dari diri sendiri, ada dari keluarga, ada dari lingkungan, dan ada dari ilahi Rabbi, ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu sebenarnya fokusnya, tapi akan kita coba kembangkan dengan diskusi kita selanjutnya. Mungkin ada yang kenal ini? Tokoh inspirator. Setiap orang mungkin bisa saja menjalankan kapalnya. Tetapi hanya seorang pemimpinlah yang bisa menentukan arah seorang nakoda. Kalau di bus itu seorang sopir. Kalau di kapal seorang nahkoda. Kalau di kereta api seorang masinis. Ya. Depan gerbongnya itu lokomotif. Lokomotif itu dikendalikan oleh seorang masinis namanya. Kalau di pesawat apa namanya? Pilot. Pilot ya. Ya. Kasihan sekarang di zaman pandemi sekarang ini luar biasa. Sebentar dulu saya on-kan dulu sedikit AC ya di sekitar saya. Sudah mulai gerah ini. Siap, Pak. Bentar ya. Silakan Pak, silakan. Siap. Oke. Jadi seperti itulah prosesnya. Tadi malam kemarin kalau saya tidak salah dalam era pandemi ini ternyata ada seorang pilot yang bukan hanya bekerja sebagai seorang pilot, tapi karena pekerjaannya sekarang juga sudah mulai berkurang rute, kemudian jadwal penerbangan, dia juga melakukan bisnis jual mie ayam gitu. Ya, jadi kalau kekayaan itu yang uang yang dikejar, mungkin kita harus berpikir mulai sekarang lagi bahwa untuk menjadi seorang pemimpin jangan karena ada peluang-peluang kita mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas mau kemana-mana, ya, mengatur proyek-proyek pengadaan. Kan kadang ada orientasi motivasi seperti itu. Nah, kondisi sekarang ini banyak orang yang memiliki
pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa penghasilannya dibanding kita sendiri, tapi mereka juga harus berpikir dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Jadi itulah seorang pemimpin, bahwa tugasnya adalah mengarahkan, ya, mengarahkan. Nah, sebenarnya kita agak bingung juga sebenarnya di pelatihan ini, karena kalau mau lihat jadwal, ini kan namanya pelatihan revolusi mental ya, pemimpin berkarakter. Tapi kalau kita mau melihat judul mata pelatihannya itu tidak kelihatan itu revolusi mentalnya. Nanti masuk di konsep berwadah. Ya. Nah, ini akibat perubahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang menyusun kursil baru, kemudian menghilangkan materi substansi, judul materi substansinya. Sehingga ya sebagai fasilitator harus bagaimana menarik kembali judul yang hilang itu, kemudian kita nebengkan di konsepnya. Seperti itu. Jadi saya kemarin sudah diskusi dengan pihak pengelola di seksi juga, bahwa kalau ada peserta yang kritis, baru kita mulai baru kita mulai pembelajaran, kemudian ada yang bertanya, Pak atau Ibu fasilitator, kira-kira di mana letaknya ini revolusi mentalnya ini? Kalau kita mau lihat kan konsep, proses, strategi, internalisasi, kemudian goal setting ya, nggak kelihatan itu. Nah, ini yang kemudian saya ingatkan agar dalam revisi-revisi berikutnya hal-hal yang sifatnya substansi itu jangan tiba-tiba dihilangkan seperti itu. Nah, ini satu, bahwa pemimpin itu harus mengarahkan. Nah, bagaimana kalau bisa dia mengarahkan? Tentu dia memiliki kapasitas, dia memiliki visi misi dan sebagainya. Tentu dia bisa mengarahkan orang-orang kalau dia bisa dipercayai sama orang-orang. Betul? Apa salah? Betul. Ya. Kita tidak mungkin bisa mengarahkan orang kalau orang tidak percaya sama kita. Maka seorang pemimpin itu harus membangun kepercayaan itu. Ya. Harus membangun kepercayaan. Dan masih banyak hal nanti yang akan kita lihat, kita kaji yang terkait dengan hal seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi, termasuk tadi mengarahkan, mempengaruhi, ya, mempengaruhi cara berpikir orang lain. Ya, itulah bagaimana dia merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, kemudian kembali dari hasil evaluasi itu kemudian dijadikan dasar untuk perbaikan-perbaikan berikutnya. Halo, apa suara saya tidak bias? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, Jelas, Pak. jadi seorang pemimpin dapat mempengaruhi cara berpikir orang lain. Dapat mengendalikan situasi dan emosi. Kalau emosi-emosi terus marah-marah, pekerjaan, hal-hal di rumah dibawa-bawa ke kantor, enak nggak? Kalau berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Nggak enak, Pak. Nggak enak ya. Nah, kira-kira kalau nggak enak, pernah nggak kita mengendalikan diri kita, menyadari diri kita bahwa kita sebagai seorang guru madrasah masuk di ruang kelas, persoalan-persoalan di rumah, persoalan-persoalan di jalan, kemudian terbawa-bawa tanpa kita sadari. Ada pengalamannya seperti itu? Ada, Pak. Ada ya, pasti. Itulah proses-proses perubahan yang mewarnai kematangan seorang pemimpin itu sendiri. Seorang yang dapat membuat rasa benci menjadi rasa cinta. Ini yang sulit ya. Susah, Pak. Susah ya. Ya. Susah. Ya. Dalam ajaran kita kan juga menyatakan bahwa apa ya? Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya ya. Bahwa menjadi hal-hal seperti itu, menjadi pribadi-pribadi, karakter-karakter seperti itu, orang benci menjadi rasa cinta agak susah memang ya. Meskipun kita iming-imingi orang, kita kasih dia apa, susah. Termasuk kalau sudah hati rusak itu. Kan gampang aja orang menyatakan sudahlah, maafkanlah. Ya, ajaran kita menyatakan
cukuplah 3 hari saja baku bombe. Ya. Tapi mungkin dalam lingkungan keluarga suami istri saja juga mungkin sampai 1 minggu bertahan. Ya. Mungkin kita alami hal seperti itu. Merubah rasa benci menjadi rasa cinta agak susah untuk dilakukan. Anda pernah nonton yang ini? Andalan. Sering, Pak. Andalan. Kira-kira ada yang bisa yang sering-sering yang andalan, kayaknya di zaman sekarang masih ada tayangannya ya, Doraemon ini. Masih ada. Masih ada, Pak, masih ada. Malah ada versi terbarunya. Apa? Ada yang sudah nonton versi terbarunya? Stand by me. Belum, Pak. Belum. Ya. Tapi sudah ada berita bahwa akan diputar nanti di layar lebar terkait dengan film-film kartun ini. Nah, siapa tokohnya? Nobita, Doraemon, Leo, Giant, Tekisugi, Suneo. Suneo, Suneo, Shizuka, Giant. Giant, wah ini lengkap. Ada 5 ya? Betul. ya, Ada 5. Nah, ada yang bisa menceritakan karakter dari kelima ini? Kita lihat aslinya penggemar Doraemon mampu menjelaskan karakter kelima. Oh, siapa? Pak Arwan Nur. Pak Arwan Nur, saya coba silakan. menerawang sedikit, Pak, tentang karakternya ini karena ini salah satu film kesukaan saya sejak dulu. Iya. Tapi ada satu karakter yang sebenarnya saya tidak mau ceritakan karena saya benci karakter ini, Pak. Oh, Giant. iya. Kalau Silakan. Nobita itu karakternya dia agak polos, ingin mengetahui segala sesuatu, tapi tidak mau berusaha. Ya, malas ya. Kemudian kalau Shizuke orangnya suka pamer, sombong. Kalau Giant orangnya keras kepala, Ya. setiap keinginannya mau terus dipenuhi. Dan yang kemudian Shizuka ini orangnya lemah lembut, suka menolong. Ya, karakter perempuan lah, begitu. Seperti biasanya. Kemudian Doraemon ini kayak semacam, kalau istilahnya ya pembantu lah buat Nobita yang selalu menolong. Setiap ada kesulitan Nobita, dia selalu hadir untuk datang menolong. Saya sekira begitu, Pak. Ya, dari kelima tokoh ini yang mana yang dibenci, yang mana yang disuka? Kalau saya lebih suka ya Doraemon, Pak, karena kalau ada kemauan selalu ada jalannya. Oh, iya. Kalau yang dibenci ya Giant. Jadi bisa dia simsalabim ya? Nah, betul, Pak. Ya, selalu ada jalannya. Ya, ibarat kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, tinggal menyatakan saja kun fayakun ya. Jadi kalau Tuhan ya, kalau Tuhan. Ada lagi yang lain? Ada, Pak, di sisi lain. Siapa? Saya, Pak. Atas nama siapa nih? Abdul Rahman, Pak. Abdul Rahman, silakan. Ya, di akhir episode dari seluruh cerita ini itu Doraemon menjadi pekerja keras. Nobita menjadi pekerja keras setelah menikah dengan apa lagi yang perempuan, Shizuka. Kemudian karena sumber inspirasinya si Doraemon itu harus dia bangkitkan karena baterainya habis. Betul. Itu di akhir ceritanya. Jadi Ya, betul. si Nobita itu jadi profesor karena belajar terus bagaimana cara menghidupkan si Doraemon ini. Berubah jiwanya, perilakunya menjadi pekerja keras karena situasi tertentu. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul Rahman, Pak Arwan Nur. Ada yang lain lagi? Siapa? Ya, Rahim. Siapa? Dengan Rahimah. Rahimah. Desain untuk Doraemon. Oke, silakan. Sifat Nobita itu setia dan ramah.
Terus si Suka orang yang simple, perhatian. Terus dan berjiwa pemimpin. Terus Neo, dia pintar, banyak tahu, dan sok pamer. Terus kalau Doraemon, dia lah yang menggawangi semua karakter ini. Jadi dia itu siap menolong dan tidak pernah kehabisan akal untuk membantu. Sekian, Kak. Baik, terima kasih. Jadi karakter-karakter atau sifat-sifat dari para aktor ini kira-kira perlu nggak dihadirkan dalam diri kita sebagai seorang pemimpin di sekolah? Perlu. Perlu ya? Ada yang Perlu. Oke, dari komentator-komentator Arwan Nur, Abdul Rahman, dan Rahima Ekawati, ya kita coba sandingkan dengan apa yang saya kutip dari website ya. Jadi sifat-sifat positif dari karakter itu ya Doraemon selalu siap menolong memang. Jadi orang yang tidak pernah kehabisan akal. Seorang pemimpin diharapkan seperti itu. Oleh karena itu bagaimana dia tidak kehabisan akal, dia harus banyak belajar tentunya. Ya, belajar dari pengalamannya sendiri, kemudian belajar juga dari pengalaman-pengalaman orang lain. Ya, Nobita setiakawan dan ramah. Seorang pemimpin harus memiliki rasa kesetiakawanan ya, harus ramah kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Suka perhatian. Giant, pemberani dan berjiwa pemimpin. Suneo yang pintar dan banyak tahu. Nah ini mungkin dibilang tadi sok tahu ya. Sok tahu ya. Jadi kalau karakter-karakter ini bisa disandingkan dalam satu sosok kepemimpinan ya baguslah seperti itu. Nah, ada juga si Deddy Miswar ini yang mantan Wagub, ya. Bagaimana karakternya di Naga Bonar dan bagaimana karakternya di sinetron apa yang sekarang lagi berjalan itu? Dunia Terbalik ya apa? Para pencari Tuhan, Pak. Para pencari Tuhan. Aduh, lucu-lucu juga itu para pencari Tuhan itu, ya. Ya, macam-macam karakter yang bisa diperankan. Tapi karakter-karakter itu kan semua juga dibentuk sesuai dengan apa lagi namanya. Ketika orang mau menyeleksi calon pemain bintang film itu ada proses casting ya. Audisi. Ada casting namanya, ada audisi. Ya, ada audisi, ada casting terkait dengan tokoh-tokoh yang diperankan, kira-kira siapa yang mendekati, yang banyak mendekati dari karakter-karakter adegan-adegan yang akan diproduksi seperti itu. Nah, dari sifat itu kita coba bertanya pada diri kita, apakah sudah ada yang kita lakukan perubahan-perubahan. Teman-teman yang baru latsar kemarin, kami yakin bahwa apa yang dilakukan dalam bentuk aktualisasi nilai-nilai dasar ASN itu telah menjamin bahwa teman-teman kita yang baru berubah status dari CPNS yang latsar 2019 kemarin dan tahun kemarin hingga saat ini sudah menjadi PNS, pastilah bisa dikatakan memberikan perubahan kepada madrasahnya. Karena ada proses di mana melibatkan yang namanya mentor. Mentor itu adalah pimpinannya, ya, yang memberi dukungan, dan itu juga disampaikan pada saat seminar bahwa dukungan telah menjadi perubahan itu dilakukan atas permintaan dukungan kami, bagi-bagi, kamu ambil ini, kamu ambil ini, dan sebagainya. Ya,
Nah, setelah itu dilakukan, kira-kira ada lagi enggak perubahan-perubahan yang dilakukan pasca latsar itu? Ataukah sebatas latsar itu kemudian hilang begitu saja? Ya sudahlah, kita mulai hidup baru sebagai pegawai. Tidak, Pak. Ada yang begitu? Tidak, Pak Pak. Arwanur kira? Tidak ya? Tidak, Pak. Pak Aktualisasi berjalan. Jalan terus? Ya, jalan terus. Cuman hambatannya ya ini, Pak. Corona ini. Oh, corona. Nggak bisa tatap muka ya? Bisa tatap muka. Ya, jadi terhambat. Jadi berapa kemarin 15 menit apa 5 menit mengaji sebelum masuk ruangan? Berapa menit? 15 menit, Pak. 15 menit semua mengaji di lapangan baru masuk ruangan ya? Baru masuk ke ruangan. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ada perubahan, Pak. Banyak perubahan. Yang lain ada perubahan? Yang lain? Ada kira-kira yang sudah dilakukan untuk melakukan perubahan di madrasah? Dengan melibatkan karakter-karakter kepemimpinan yang diharapkan. Jadi tadi Pak Arwanur sudah melakukan perubahan melalui latsar kemarin yang kemudian diteruskan. Hambatan yang dihadapi adalah corona ini, ya. Ada pembatasan sosial berskala besar yang tidak memungkinkan orang melakukan pertemuan secara lebih dari 5 orang secara besar, kemudian harus juga melakukan penjagaan jarak, ya, dan harus menggunakan masker dan sebagainya. Tentu dampak-dampak positif yang dilakukan oleh Pak Arwanur yang saya kenal kemarin, karena Pak Arwanur ini adalah salah satu kunci dari saya. Tentu laporan dari apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang telah kami klarifikasi pada pimpinan pada saat kami berkunjung ke Sulawesi Barat, itu masih dinyatakan berlaku, dan saya mencoba datang pagi untuk melihat situasi langsung ya, tapi agak terlambat pada saat itu. Yang lainnya ada kira-kira? Ya masih malu-malu ya. Ya. Nah, disinilah tantangan bagi kita di pandemi ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang demikian itu. Ya mungkin kita berpikir ya sudahlah, berikanlah kepada ahli IT-nya yang memikirkan, berikanlah kepada, ya mungkin kita berpikir seperti itu ya. Ya kita cukuplah konsentrasi bagaimana menyiapkan bahan ajar, begitu new normal betul-betul dibuka untuk tatap muka kembali sekolah, ya kita kembalilah menjalankan rutinitas kita. Ya tapi sebenarnya itu tadi. Pada saat kita melakukan apa kemarin, BLC kan ada sebenarnya respon-respon yang kemudian muncul ya akibat adanya pengenalan diri kita dengan orang lain ya, termasuk kekuatan, kelemahan, apa yang orang suka, apa yang orang tidak suka, yang suka kita coba kembangkan, kemudian yang tidak disuka kemudian kita coba ciutkan, kita hilangkan, kemudian bagaimana kita merubah yang tidak suka itu kemudian menjadi hal-hal yang disuka secara bersama, secara positif seperti itu. Nah, ini apakah pernah kita sadari? Apakah pernah kita sadari bahwa ketika kita komitmen waktu, ya, ketika kita komitmen waktu termasuk jadwal pembelajaran kita, ya, termasuk posisi kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas seorang guru, ataukah kita sebagai seorang kepala sekolah, kita kadang ingin melakukan rapat, ingin memulai pembelajaran, tapi kita masih menunggu orang, ya, seperti saya kemarin. Kemarin saya agak terlambat masuk, ya saya coba laptop saya, ternyata tidak, saya tunggu pinjam laptop, sehingga muncul kemarin nama Pak Tri Karyanto ya. Saya belum sempat ubah kemarin, ya di pertengahan akhir-akhir baru saya ubah. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, sesungguhnya menunda itu sesungguhnya kita memberikan penghargaan kepada orang yang terlambat. Betul? Betul. Betul. Kita memberikan penghargaan kepada orang yang terlambat sehingga kita menunggu mereka. Dan
lawan daripada kondisi seperti itu, sesungguhnya kita menzalimi orang yang disiplin. Betul nggak? Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Betul. Betul ya? Ya. Kita memberikan penghargaan, menghargai orang yang terlambat sambil kita menunggu. Sudah, ini seperti tadi. Pak, baru 28 orang, pesertanya kan 40, kurang 12. Ya sudahlah, Pak Asrul bagus, peka. Ya sudahlah, ini kan sudah masuk jam 9. Nantilah mereka menyusul, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Ya, jadi itu. Jadi menunda acara karena menunggu orang yang terlambat, sesungguhnya ya Memberi reward bagi yang terlambat. Jadi menunda acara karena ada yang terlambat berarti memberi reward bagi yang terlambat. Dan menzalimi orang yang disiplin, Yang datang tepat waktu. Ya, memberikan hukuman. Nah, ini kalau ini juga kita sudah coba pikirkan, kita coba tanamkan, ya mungkin kita semakin tegas, semakin memperlihatkan karakter-karakter yang tentu orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri untuk tidak terlambat lagi. Ya. Nah, kita coba ice breaking dulu, ya. Nah, air kan sifatnya apa ya? Air kan sifatnya mencari yang rendah ya? Iya. Iya, Pak. Ya, air kan selalu mencari yang rendah. Nah, kalau dituangkan kopi, cangkir nomor berapa yang berikut ini yang duluan penuh? Nomor 4. Ya, silakan Anda coba jawab cepat di mana ini? Nomor 4. Di Nomor 9, Pak. 5. 5. Ya. Nomor 4. 5. Nomor 5, Pak. Nomor 9. 9. 4. Nomor 4 tertutup. 4. Nomor 4. 5. Nomor 9. 9. Oh iya 9 Pak. 9. Menyatakan nomor 5, nomor 9 ya. 9. Ada menyatakan nomor 4. Nomor 5 Pak, nomor 5. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, yang menyatakan nomor 4 siapa? Saya, Pak, nomor 4. Nomor 5 Pak, nomor 5. Nomor 4 yang paling rendah tempatnya, Pak. Nomor 4 paling rendah. Nomor 4 saluran. Nomor 9 tutup. Salurannya tertutup. Nomor 4 juga tertutup. Nomor 7 Yang 5 juga yang tertutup. cuma nomor 5 saya tertutup. Oh ya, tertutup. Nomor 5 lubangnya lebih tinggi dari nomor 9, jadi nomor 9 dulu. Nomor 9. Tidak, nomor 9 tertutup. Lubangnya. 9 tertutup lubangnya, Pak. 9 itu lubangnya tersumbat. Oh iya, 9 tertutup. Intinya nomor 5 berarti. Nomor 5, Pak. Nomor 4. Nomor 4 saya, Pak. Nomor 4. Nomor 4 tertutup, Karena Bu. posisinya posisi ada di tempat rendah. Jangan lihat selanya, Pak, lihat yang tertutupnya. Ya. Nomor 4 Nomor 5 berapa yang penting kopinya penuh. Satu yang tidak tertutup. Nomor 5 berarti. Cuma nomor 5 yang ada terbuka selangannya, Pak. Oke. Ini nomor 4 karena Saluran coba kita analisis. Coba kita analisis ya. Saya tidak melakukan puting kemudian menjudge siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Nomor 7. Saya tidak melakukan voting kemudian menjudge nomor 7. katakan siapa yang salah, siapa yang benar. Prinsipnya bahwa air itu selalu mencari yang rendah. wilayah daerah yang lebih rendah ya. Rendah. Ada enggak kira-kira air yang kemudian mencari tempat yang lebih tinggi? Ada enggak? Tidak ada. Juga mencari yang lubang. Ada sekali-sekali ada. Ada, Pak. Air mancur. Coba tsunami kemarin. Iya, betul. Betul enggak?
Betul. Ada juga Pak, air mancur Pak. Air mancur. Jadi ada sewaktu-waktu. Bukan di situ satu Ya, secara alami, kalau air mancur kan diciptakan ya. Ya betul. Air mancur kan diciptakan. Tapi kalau akibat alam, begitu terbelah palung di dasar laut, kemudian mereka tambah tertarik 8. turun, kemudian kayak gravitasinya berbalik, maka dia naik ke daratan sampai dengan ke gedung-gedung tinggi. Ya, nah kita secara normal saja lihat sifat air kan selalu mencari daerah yang rendah. Di 4 mungkin kita melihat ya, di 4 paling, 9 paling cepat karena kita lihat yang paling ada yang ini 9 ternyata ditutup, nggak bisa masuk, nggak bisa turun air. Ya. Kita bilang di 4 lebih rendah, maka tidak mungkin air lari ke 9 kalau sebelum penuh yang ke-4 karena dia mencari daerah yang rendah. Ya. Soalnya di 4 tersumbat juga. Ya, ternyata di sini dia tersumbat. Ya. Ya, tersumbat. Nah, di 7 juga dia tersumbat, nah mungkin air masuk ke 7. Maka ya meskipun dia pelan-pelan harus penuh dulu, ya. Karena ini enggak mungkin dia turun ke sini kalau enggak sampai air di sini kan. Nah, berarti nomor 5. Ya, nomor 5. Jadi ini analisa. Guru-guru kalau ilmu sosial mungkin lain lagi bahasanya ya. Kalau yang matematis mungkin ya kurang lebih seperti itu. Ketelitian. Iya. Makanya seorang pemimpin juga ya. Dibutuhkan ketelitian. Jadi jangan mengambil keputusan, jangan membuat perencanaan yang tidak teliti. Ya. Yang tidak teliti. Nah, dia nasi umpanuna backgroundnya. Kembali ke ini ada penelitian ya dari James Coase, Barry Posner, bahwa kepemimpinan berkarakter yang diharapkan oleh stafnya itu ada 20 item yang dia teliti ya. Jujur, saya kira semua sepakat ya. Seorang pemimpin harus jujur. Kemudian memandang ke depan, memiliki misi ya. Memiliki misi. Madrasahnya mau diapakan 10 tahun ke depan mau jadi madrasah apa? Sekarang kan dulu kan slogannya lebih baik madrasah lebih baik ya. Sekarang madrasah hebat bermartabat. Ya. Itu adalah salah satu implikasi dari kejujurannya itu bahwa kita kalau slogan lebih baik madrasah lebih baik kayaknya kurang pas. Jadi kita jujur akan kekurangan nilai-nilai yang ada dalam slogan itu. Kemudian memiliki visi ya, memiliki pandangan ke depan yang lebih baik ya. Lebih baik slogan ini kita ubah menjadi madrasah hebat dan bermartabat. Itu bisa. Itu akibat kejujuran menganalisis, mengakui bahwa slogan pertama tadi sebenarnya tidak lebih baik dari slogan yang ada sekarang ini. Memiliki visi, memberi inspirasi. Ya tentu slogan baru muncul itu adalah satu bentuk inspirasi. Dan yang lebih penting lagi adalah sekarang, kepemimpinan sekarang, guru sekarang, bukan guru yang membelajarkan siswa, tapi bagaimana menginspirasi siswa, bagaimana menginspirasi peserta pelatihan untuk bisa belajar mandiri. Untuk bisa mengembangkan dirinya.
Cakap, oke. Adil, seorang guru harus berbuat adil. Dalam ilmu apa kemarin yang dipelajari di Latsar itu ya tidak boleh diskriminatif. Termasuk sebagai kepala madrasah tidak boleh diskriminatif terkait dengan calon-calon apa namanya? Calon-calon rekanan untuk pengadaan ATK-ATK di kantor. Tapi kan sekarang kan ya sudahlah, tak kalah si Amir terus nih. Nanti selesai Pak kepala sekolah baru diganti. Ya. Apa nanti si Aco nanti kepala sekolah berikutnya pilih lagi. Sepanjang saya kepala sekolah ya si Amir terus nih itu. Padahal banyak rekanan-rekanan lain yang memberikan penawaran dengan kualifikasi yang bagus, ya, dengan harga yang miring, tapi karena sudah bagus atur-atur ya, sudah itu terus yang dipakai, ya, si Amir terus yang dipakai karena bagi-baginya bagus. Sama dengan kalau kita misalnya mau membagi kelompok, ya, halo. Hai. 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 Semangat. Semangat pagi. Pagi. Merdeka. Oke, merdeka. Nah, sekarang coba ambil 3 benda di samping kiri Anda dan perlihatkan. Ya, silakan perlihatkan 3 benda di samping kiri Anda, silakan ambil. Ya, diambil kertas. Pak Arpandi, apa itu Pak Pandi? Apa lagi? Pak Darwis apa? Bukan ya? Ya, Nurhania. Apa? Ya. Ambil apa? Ambil apa namanya? Tumbler ya? Tumbler, buku. Ya, Pak Ilham apa itu? Kopi? Masker. Oh, masker. Nah, ini musim corona, Pak, musim corona. Ya. Nah, ini sebenarnya termasuk salah satu cara bagaimana kita Oke, terima kasih Ibu Darmiati, ada gelas Alfamart-nya, bagi-bagi dong. Darmiati ada Alfamart-nya. Ardian siapa? Kopi. Ya. Oke. Motor, nah, Pak. ini cara kita sebenarnya dalam merubah strategi pembelajaran di era daring ini ya supaya peserta jangan duduk capek gitu ya. Duduk capek, kita bisa lakukan permainan-permainan sederhana seperti itu ya. Bagaimana bergerak ya, kemudian mengambil sesuatu ya. Ya mungkin lebih seru lagi ketika kita misalnya mencari, ayo sekarang ambil dalam radius 1 meter dari tempat duduknya benda yang berwarna hijau misalnya. Nah, itu kan bergerak kan, jadi nggak duduk diam capek. Meskipun di saat-saat seperti ini agak-agak susah juga kita mengontrol satu persatu karena layarnya ya, nggak bisa full ya, nggak bisa. Nah, selain adil mau memberi dukungan, ya berpikir luas, cerdas, lugas dapat diandalkan. Kita sampai jam 10 ya, 10.30 tadi. Cerdas, lugas dapat diandalkan, berani mau bekerja sama, imajinatif, peduli, bertekad bulat, harus dewasa, ya, harus memiliki ambisi. Karena orang yang tidak memiliki ambisi agak lambat proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Ya, itu kalau tidak ada ambisi. Tapi kalau sudah punya ambisi, pasti ada targetnya. Dalam waktu ini kita harus capai kan gitu. Setia, mampu mengendalikan diri dan mandiri. Yaitu hasil penelitian dari James Kouzes dan Barry Posner. Ya, itu. Silakan.
Simak. Suara videonya Pak belum kedengaran. Ya. Ada suara video. Videonya, suara videonya Pak. Nggak dengar? Tidak ada, Pak. Tidak, Iya, Pak. Tidak tidak ada, Pak. kedengaran. Mungkin bisa diulangi, Pak. Kedengaran suara videonya, Pak. Kedengaran tidak? Share screen juga tidak. Tambah. Tidak ada, Pak. Tidak kedengaran. Tidak ada yang mendengar? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Iya, Pak. suara video tidak terdengar Pak. Gimana cara settingnya ini? Gambar, tidak ada suara. Padahal tadi ada ya? Mana settingan? Video pertama juga tidak ada Pak. Ada juga yang pertama. Oh, tidak ada juga yang pertama? Ya, waktu awal Tidak ada, Pak. bayi ke kuburan itu tidak ada, Pak. Terbang itu tidak ada juga suara. Dilihat saja terbang-terbang, Pak. Oh gitu. Tapi biasa di Oh gitu. Coba sorot ke kiri bawah Pak. Ada biasa volume di situ. Sorot kiri bawah di video itu. Di video? Iya. Jangan dulu. Speaker, mikrofon. Ya. Kalau volume dari ini sudah full semua sebenarnya. Mana ya? Audio. Ada suaranya, Pak. Ya. Suara saya masih terdengar ya? bagus, Masih, Pak. Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Video tidak terdengar. Ya. Kalau videonya belum ya, coba saya tes dulu. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya? Belum, belum. Belum, Pak. Belum ada suara, Pak. Mana di Mana tuh yang mana? belum ya? Belum, Pak. Ada suara. Belum, Pak. Belum. Pak. Apa namanya? Bagaimana kalau kirim linknya di chat, Pak? Nanti kami buka. Ya. Pakai kameranya. Oh iya, sebenarnya ada. Kirim linknya di chat, nanti kami buka. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Nanti saya kirimkan ya. Iya. Siap, Pak. Oke.
Jadi nanti saya share saja ya videonya. Ya, Pak. Ya. Siapa? Jadi ini sebenarnya ada 7 hal ya sebagai seorang pemimpin. Ada seorang pemimpin nanti akan coba Anda pelajari ya terkait dengan hal seperti ini. Saya tidak menemukan, saya tidak deteksi tadi sejak awal seperti apa sih tes audionya. Ternyata videonya juga tidak bersuara ya. Oke, ini kemarin sudah dibahas ya. Sudah, Pak. 3 nilai repulsi mental ya sudah masuk juga kemarin di post testnya ya. Iya, integritas, etos kerja, gotong Integritas, royong. etos kerja, gotong royong. Nah, dalam pandemi seperti ini kan kita sering dikirimi tim gugus tugas ya. Bahwa era kemerdekaan kemarin itu diperoleh dengan gotong royong ya. Nah, di era pandemi juga ini kita diharapkan juga bergotong royong untuk melawan pandemi. Caranya apa? Mari kita bergotong royong dengan menjaga jarak bersama-sama, pakai masker bersama-sama, harus bersama-sama, ya, harus bersama-sama. Karena itu adalah etos kerja, ya, integritas. Kemarin saya kira sudah dibahas, saya tidak akan masuk lagi ke situ, ya. Nah, ada pertanyaan saya, apakah teman-teman pernah ikut pelatihan ataukah sosialisasi tentang penguatan pendidikan karakter? Tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya? Pak. Barusan, Pak. Padahal itu kan sebenarnya apa ya? Program dari Kemendikbud ya, meskipun dia tidak masuk di kurikulum, tapi ini saya lihat ini sudah mulai digalakkan lagi nih. Ya, mulai digalakkan lagi nih penguatan pendidikan karakter. Karena sesungguhnya ada 4 nilai di situ, kemudian juga nilai-nilai repulsi mental ini juga ada di situ di dalamnya. Dan dia menggunakan filosofi pendidikan yang diambil dari Bapak Pendidikan Nasional. Nah, kita sebagai pendidik, siapa Bapak Pendidikan Nasional kita? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ya. Di situ ada 4 filosofi yang dia pakai itu. Ada yang ingat? Ada 4 filosofi yang digunakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo, Inmadia Mengarso, jelas Tuturi Handayani terakhir. Ya, itu 3 peran pemimpin ya. Tugas pemimpin. Ada 3 itu yang 3 ya, itu yang 3. Tapi ada filosofinya, ada 4 itu. Yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Ya. Jadi kalau pemimpin yang sehat itu harus hatinya bagus, pikirannya bagus, rasanya merasa perasaannya. Ya, perasaannya dengan orang lain juga itu bagus. Jiwanya itu bagus. Bisa dibentuk dengan olahraga. Ya. Itu bisa dibentuk dengan olahraga. Jadi apa namanya? Ada sebuah yang menyatakan jiwa yang sehat dapat pada mensana in corpore sano. Ya, insana in corpore sano. Ya, insana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat ada pada tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat atau tubuh yang sehat. Ya. Seperti itu. Nah, semua yang kita peroleh seperti itu ya, kita kembali ke makna ayat surah Ibrahim ya, ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu. Jadi kita sudah jadi pegawai negeri, ya, kita sudah jadi pendidik yang baik, itu semua jadi nikmat. Nyaman ke tempat kerja, itu merupakan nikmat, sehat dan sebagainya. Nah, cuma sekarang kita nikmatnya itu dicabut sebagian, ya. Dicabut sebagian nikmat itu karena kita tidak aman masuk ke sekolah. Betul, Pak. Ya, untuk sementara nikmat itu dicabut sebagian. Jadi Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya. Ada yang dicabut tapi masih ada yang disisakan untuk kita. Kita tetap harus mensyukuri itu semua. Karena kapan kita tidak mensyukuri, ya, meskipun sebagian menurut kita itu adalah keuntungan bagi kita, ya, bisa memberikan pendapatan tambahan, tapi karena kondisi ini akhirnya itu juga berkurang, tapi masih banyak nikmat-nikmat yang mata kita masih bisa melihat dengan baik, mulut kita masih bisa diberikan kesempatan bercerita, berbicara yang baik-baik, ya, telinga kita masih bisa mendengarkan berita-berita, cerita-cerita yang baik-baik, itu suatu kenikmatan semua. Nah, ini ada prinsip dasar kepemimpinan, seorang yang belajar seumur hidup, long life education, service oriented, ya, berorientasi pada pelayanan, kemudian membawa energi positif. Ya. Kita sedikit lagi. Nah, kepala madrasah atau guru sebagai pemimpin pembelajaran, ada arti kepemimpinan Dares Plaiko mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran sebagai upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik untuk memperbaiki prestasi belajar siswanya. Menteri yang baru ini kan membuat perubahan-perubahan juga dari Menteri Pendidikan, di mana kebijakannya nanti juga diadopsi, disesuaikan dengan kebijakan Menteri Agama tentunya untuk diterapkan di madrasah. Nah, cuma tadi itu ada persoalan yang ternyata tidak semua guru di daerah itu pernah bersentuhan sosialisasi penguatan pendidikan karakter itu, ya. Misalnya kalau misalnya dalam waktu dekat jadi ada yang mengajak kami mendirikan suatu lembaga yang namanya Bela Negara Institute Pendekar Indonesia. Pendekar itu adalah pendidikan karakter Indonesia. Kalau itu jadi, ya tentu akan kita coba upayakan bagaimana merambah ke sekolah-sekolah tentunya, ya, seperti itu. Ada juga yang menyatakan bahwa dimensi kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran dengan menetapkan misi madrasah, mengelola program pembelajaran, dan mempromosikan iklim belajar yang positif. Saya kira semua kita sudah melakukan ini pada saat penerimaan siswa baru, ya. Penerimaan siswa baru biasanya ada brosur, ada poster, ada flyer, ada spanduk yang kemudian dipublikasikan untuk memperkenalkan apa visi misi sekolah kita, seperti apa lingkungan belajarnya dan sebagainya. Itu dilakukan. Ya. Dari Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud kemudian menyatakan kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang memfokuskan, jadi fokus pada pembelajaran yang unsurnya meliputi kurikulum, PBM, evaluasi, serta pengembangan guru, layanan prima dan pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di madrasah. Karakteristik pemimpin pembelajaran: membangun visi bersama tentunya, melibatkan stakeholder, memberikan dukungan dalam pembelajaran, melakukan pemantauan pembelajaran, dan menjadi fasilitator dan
problem solver. Itu menjadi pemecah masalah. Masalahnya kita sekarang banyak di antara kita yang memberikan kritikan, tapi sebenarnya tidak menjadi solusi, ya. Menurut kita baik, tapi malah menjadi penghambat dari gagasan bersama yang sementara diproses dibangun. Itu jadi kendala kita sesungguhnya. Yang seharusnya kita harus sadari bahwa setiap kontribusi kita dalam mengkritik, memberikan saran itu harus dipikirkan juga dulu solusinya. Jadi sambil kita memberikan kritikan, masukan, kita juga harus bareng ya susul dengan solusi yang kita tawarkan. Lalu apakah karakter-karakter yang ada pada diri kita kemudian bisa legowo ya, bisa untuk menerima ketika kritikan masukan kita tidak diakomodir, tidak diterima begitu. Nah, ini juga yang menjadi persoalan ya. Sampai di sini ada yang mau diskusi, tanggapi? Ada, kita tuntaskan sampai selesai waktu Zoom ya. Oke, kalau tidak ada? Oke. Nah, lagi. Yang mana kira-kira? Nomor 1 Pak, nomor 1. 5. 7 Pak. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 1. 3. Nggak bisa, bocor. Bisa. Nomor 3 saja. 3 Pak. Nomor 3. Nomor 3 ya? Ya. Nomor 3. 5 tertutup. Karena nomor 2 Nomor kan tidak bisa ya. Nomor 2 karena nomor 3. Ini tumpah. Ke 7. Tumpah Pak. Nomor 7 tumpah ya. Jadi 2 tidak mungkin. Nomor 3. Nomor 3 ya. 3 Pak. 5 tertutup, 4 tertutup. 5 tertutup, 4 tertutup. 4, 5, 6 tertutup. 6 tertutup, 7 bocor. 7 bocor ya. Ya, Pak. Jadi 2 tidak bisa penuh karena ini tumpah terus. Tumpah terus. Ya, jadi nomor 3. Ya. Oke. Jadi ceritanya ini sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakter yang kuat ya. Dia harus memiliki tingkat analisa, sabar dulu melihat, mempelajari, kemudian baru komentar. Kami gamano malah. Amalah. Gamano. Halo. Hai. Denny. Halo. Ya. Saya pakai dan pemimpin sekolah, baik guru maupun kepala madrasah, ya, yang hebat adalah memimpin menjadi manajer ya, pengelola. Situasi yang berbeda membutuhkan gaya kepemimpinan berbeda juga, harus situasional, ya. Kemudian sebagai guru maupun kepala madrasah membangun komunitas di antara siswa, guru, orang tua dan staf dan sebagainya, termasuk komite, ya. Di sini ada kepala sekolah pesertanya? Ada ya? Ya, kepala madrasah harus membangun konteks dan kapasitas untuk menjalankan ide-ide dan mengamati apa yang terjadi sampai mereka percaya diri. Tahapan proses kepemimpinan perubahan. Jadi ada pemahaman perlunya perubahan. Jadi harus sadari bahwa sesuatu yang mutlak itu adalah perubahan. Oleh karena itu kita harus siap menghadapi dan siap terlibat dalam melakukan perubahan itu sendiri.
dengan tentu melakukan analisis kebutuhan ya, analisis kebutuhan. Melakukan identifikasi, kemudian membangun hubungan perubahan dengan menciptakan kesadaran perlunya perubahan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk menjalani perubahan itu sendiri. Kemudian ada upaya ke arah perubahan, menentukan pekerjaan yang akan dilakukan, mengeneralisasi dan stabilisasi dengan memastikan penerapan inovasi, ya, perubahan-perubahan yang mengarah lebih baik, efektif, efisien, dan tidak mengalami perubahan yang sifatnya sedikit-sedikit harus diubah lagi, tapi harus stabil, ya, harus dipastikan stabil. Kemudian evaluasi apa yang telah dipelajari dan setelah ini kemana. Jadi setiap hasil evaluasi itu menjadi input lagi untuk proses berikutnya, kemudian menjadi bahan evaluasi pembanding di periode-periode berikutnya, ya. Perencanaan tindakan perubahan, ya, ini merupakan satu proses-proses yang harus juga dilalui, yaitu menetapkan permasalahan di madrasah dengan membuat bingkai masalah, ya, framing the problem, kemudian menentukan solusi perbaikan atas sebuah permasalahan dan melaksanakan perubahan itu sendiri. Ini perencanaan tindak perubahan. Sikap terhadap perubahan ini juga kadang kita dapatkan, ya. Dulu kan kita untuk menjamin bahwa kita hadir di sekolah, di kantor itu kan melalui absensi, ya. Absensi. Nah, absensi itu menurut teman-teman di Latsar kemarin, ya. Absensi itu menurut teman-teman Latsar kemarin ada yang menggunakan 5 jarinya, 10 jarinya, ya. Jadi madrasahnya itu ada 17 pegawainya, bujang sekolahnya bisa mewakili 10. Nah, bujang sekolah kan harus pagi-pagi datang, toh. Jadi sebelum kepala sekolah, guru datang, dia sudah datang. Jadi satu, guru A, guru B, ini kepala sekolahnya, ini wakaseknya, bidang-bidang dan sebagainya. Jadi satu orang sudah mewakili 10. Jadi begitu rajinnya absennya itu kalau diaudit, wah rajin sekali gurunya di sini. Sebelum jam 7.30 ada semua hadir, ya. Ternyata dilacak, wah sama polanya sama. Polanya sama karena cara absennya mulai dari ini dulu, ini. Oh, berarti selalu sama setiap hari ini, ya. Ini yang selalu duluan masuk, ini baru ini dan sebagainya. Nah, ini kan pola-pola ini kalau kita melakukan tadi namanya manajemen perubahan, pasti dideteksi itu, pasti bisa dideteksi, ya. Bahwa oh ini terpola. Oh pasti ada yang salah ini, bisa dilacak ini. Masa 10 ini selalu ini yang nomor 1, baru ini. Berarti tidak cerdas juga orang yang memanfaatkan teknologi itu, ya. Jadi dia sebenarnya cerdas, lihai memikirkan, tapi dia tidak utuh caranya. Karena dia hanya bisa mensiasati, tapi dia tidak pernah berpikir, kalau saya menggunakan pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan selalu begitu, ini sebenarnya mudah dibaca. Nah, kalau orang dia lebih licik lagi, ya, seharusnya hari pertama nanti ini lagi, yang kedua ini, baru ini, dan sebagainya, diacak. Jadi, dia juga harus buat peta itu seperti itu. Nah, ini bukan berarti mengajarkan kita untuk berbuat salah, ya. Tapi kita cuma jangan dipraktekkan. Ya, kita hanya artinya belajar dari pengalaman yang diungkapkan pada saat diskusi di Latsar kemarin.
Pak ada yang ini Pak, ada yang jahat Pak. Kenapa? Di tempat ini Pak begini-begini, ada kasus begini. Jadi satu orang itu menangani 5 orang, ada 2 bujangnya, masing-masing 5 orang. Jadi ini gurunya ini biar datang jam 9 juga, masuk jam 7.15. Kan gitu, karena gitu. Nah, kemudian konsep perubahannya adalah merubah dari fingerprint, ya. Ini kan juga sebenarnya susah ini. Ya, perubahan-perubahan ini susah. Fingerprint kemudian menjadi retina ya. Ya, wajib. Apa namanya? Ya, jadi kita absen dengan ya face ya, face lock ya. Perubahan itu kan terjadi penolakan awalnya. Jadi biasanya kita tanda tangan 1 bulan itu absen di warkop ya, di mana gitu. Ya, kita bisa tanda tangan bahwa saja absennya kita selesaikan. Jadi 1 bulan hadir. Berubah absen ke pinjer. Pinjer kita merasa tersiksa. Wah, kalau begitu kita harus datang cepat. Karena kita akan dipotong tunjangannya, kemudian juga bisa diakumulasi disiplin kerjanya kita. Karena ada PP 55 berapa? 53 ya. PP 53 tahun 2009 tentang hukuman tentang disiplin pegawai. Nah, ternyata bisa diakumulasi itu. Dari itu kemudian ada lagi yang memanfaatkan ini, diubah lagi. Nah, perubahan itu kan ada reaksi, ada yang menolak, ya, ada yang menolak perubahan itu. Kemudian ada yang apa namanya tidak senang, ya, marah. Ada yang kemudian tawar-menawar, jamu dulu diterapkan, nanti pi, itu nanti pi, tahun depan pi apa sebagainya. Ada yang tawar-menawar. Ada yang stres, waduh, gimana ini? Biasanya saya harus ke sawah dulu, harus ke kebun dulu, ya, baru saya masuk ke kantor, ke sekolah. Ini tidak bisa lagi karena kita dipaksa harus, ya. Kemudian ada memang orang yang maju cara berpikirnya, dia menerima. Ya sudahlah, resikonya sebagai pegawai negeri itu kita terikat. Mau masuk pegawai saja kita tanda tangani yang namanya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ternyata apa? Baru terbit SK-nya datang mengemis, minta supaya tidak dipindahkan di daerah, supaya apa dan sebagainya. Ya, ada yang mau dekat, alasan mau dekat dengan orang tuanya dan sebagainya. Inilah sikap-sikap terhadap perubahan yang tentu harus dipikirkan, kemudian harus kita hadapi. Bagaimana kita bersikap terkait dengan hal seperti itu. Oke, sisa 7 menit. Kemudian strategi implementasi. Permasalahan yang dipilih adalah permasalahan yang sifatnya kompleks dan dibutuhkan tindakan kepala madrasah secara komprehensif. Bukan hanya kepala madrasahnya, tetapi guru-guru juga sebagai pemimpin-pemimpin di kelas. Ya, begitu juga masalah diangkat dari hasil potret mutu pendidikan, hasil evaluasi seperti apa, apakah sudah mencapai target atau belum. Ya, kalau belum mencapai target, kira-kira di mana masalahnya? Nah, ini harus dipotret, ya, harus diidentifikasi, ya, termasuk hasil-hasil akreditasinya. Kemudian kepala madrasah maupun guru menemukan alternatif solusi bersifat inovatif yang sifatnya aplikatif, ya, bisa diterapkan. Kemudian berorientasi sesuai dengan visi misi, ya, terkait dengan daya saing madrasahnya. Lalu strategi berikutnya adalah laksanakan tindakan kepemimpinan perubahan di madrasah sesuai solusi yang ada. Nah, Bapak Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter kepemimpinan itu ya kita bisa pahami tadi dari cuplikan film pertama tadi, sesungguhnya bahwa ada faktor keluarga, ya, kita lahir dari lingkungan keluarga kecil yang kemudian memiliki rezeki anak banyak menjadi keluarga besar. Kemudian di luar daripada rumah tangga kita ada tetangga dan sebagainya, itu adalah merupakan faktor lingkungan, ya. Kemudian faktor ilahi, ya, faktor ilahi ini adalah sesuatu
yang apa namanya, kira-kira di tokoh mana ini faktor ilahi ini yang dominan dalam kehidupan kita? Para rasul, para nabi ya. Ya. Ya, karena mereka ini apa namanya? Orang pilihan. Orang-orang pilihan yang berbicara atas wahyu, ya, ya, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Itu segala sesuatunya itu ya berdasarkan wahyu, ya. Pada sejak pertama kali beliau dirahmati, diberkahi menjadi rasul, ya, itu dia tidak berbicara kalau ada suatu masalah yang dia hadapi, ya, dari masyarakat di zaman beliau itu selalu diwarnai dengan turunnya wahyu, ya, kemudian disampaikan kepada umat pada zaman beliau, ya. Di mana pada saat itu beliau juga takut menyampaikan sesuatu, jangan sampai itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan umat beliau di zaman-zaman berikutnya, termasuk di zaman kita sekarang ini. Nah, kemudian ada faktor diri sendiri, ya, ada faktor diri sendiri, kepribadian, tingkah laku, karakteristik, sifat, motivasi, tanggung jawab, dan berwawasan luas. Tentu faktor ini juga sebenarnya terbentuk dari ATM, ya. ATM itu apa? ATM itu ambil, tiru, modifikasi. Ya. Kita kan melihat ibu kita, bapak kita melakukan sesuatu, kan kita melihat-lihat dulu, kita pelajari, kemudian kita tiru, kemudian ya karena kita tidak sama watak, tidak sama kepribadian, ya kita modifikasi, ya. Begitu juga dengan teman-teman kita di kantor, di sekolah, ya, tetangga dan masyarakat luas, model-modelnya seperti itu. Karena proses pembelajaran seperti itu, ya. Kemarin ada 4 hal yang saya biasa sampaikan kepada peserta latsar, bahwa ada tingkatan belajar itu. Yang pertama kita mengamati, ya, mendengarkan, melihat, meniru, kemudian kita kita modifikasi, kemudian kita terapkan di tempat yang baru, ya, di tempat yang baru. Jadi demikian ya materi terkait dengan proses terbentuknya pemimpin karakter ini. Pada prinsipnya kuncinya itu didorong oleh sesuatu hal yang mutlak terjadi dalam kehidupan kita, itu perubahan. Jadi perubahan ini kemudian menuntun kita, selain menuntun juga menuntut atau memaksa kita untuk berubah juga, ya, berubah juga menghadapi itu semua. Nah, semuanya ada 4 faktor, ya, yang kemudian mempengaruhi terkait dengan proses terbentuknya kepemimpinan itu, karakter-karakter itu, ya, itu dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor wilayah, dan faktor sendiri. Oke. Bapak Ibu, sebentar ada materi berikutnya, ya. Jam berapa? Ada 3. Jam 14.30, Pak. 14.30. 14.30, Pak. 14.30. Jadi setelah ini kita akan masuk di Model, Pak. forum, ya. Model cloud, ya. Ya, kita akan masuk di forum sebentar. Untuk itu kita istirahat dulu. Halo, Pak Acul. Penitiannya, ada penitiannya? Halo. Atau teman-teman, sebelum kita keluar, ini sudah masuk jam 10.30, ya, sudah waktunya. Ya. Halo. Sudah waktunya. Iya, Pak. Halo.
Ya, kita selesai jam 10.30 ya. Ya, Pak. Pas. Sudah pas. Pas. Ya, Lebih 1 menit. Pas berakhir. Oke, kita istirahat dulu, Pak. Sebentar kita masuk ke ruang forum ya. Forum. Siapa ya? Oke. Siap. Kita istirahat sampai jam berapa? Kita mulai forum jam 10.45 Pak, mau di forum. Oke, 10.45. Oke, baik. Silakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti kita akan kembangkan di forum ya. Nah, sudah pas waktunya jam 10.30. Silakan di setting Zoom-nya dihentikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Bapak Ibu, kita akhiri untuk Zoom hari ini. Kita lanjut di forum 10.45 ya. Jangan lupa jam 14.30 kita kembali ke Zoom materi pengembangan sumber daya manusia dari Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Siap. Kita akhiri sesi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.